Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Senang sekali menjumpai Anda kembali di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 26 Januari 2025. Bersama saya Berat Nahar akan kami hadirkan serangkaian informasi terpilih untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan hari ini, sedikitnya 7 kecamatan di Kabupaten Banjar saat ini terdampak banjir akibat dari tingginya curah hujan yang terjadi belakangan ini. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar menyebutkan 3.009 rumah terdampak dengan jumlah jiwa mencapai 10.067 jiwa. Banjir yang semakin meluas di Kabupaten Banjar membuat BPBD setempat meningkatkan kesiapsiagaan. Data terakhir, 7 kecamatan terdampak banjir, yakni Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura Barat, Cintapuri Darussalam, Gambut, Sungai Tabuk, dan Astambul. Sedangkan rumah terdampak berjumlah 3.009 rumah dengan jumlah kepala keluarga 3.456 kakak atau 10.067 jiwa. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Agus Siswanto menyatakan, bantuan logistik di beberapa kecamatan yang terdampak telah didistribusikan, khususnya bagi wilayah yang warganya sudah tidak bisa beraktivitas, sementara bagi wilayah yang dapat beraktivitas, pihaknya siap menyuplai logistik bagi dapur umum. Nah, ini untuk BPBD sudah memberikan bantuan logistik di beberapa kecamatan yakni Martapura Kota, Martapura Barat, Martapura Timur, Cintapuri Darussalam. Kemarin kami sharing bantuan logistik dengan BPBD Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi. Alhamdulillah ada perhatian juga dari teman-teman BPBD Provinsi dan Dinas Sosial Provinsi. Di lapangan itu ada yang memang sudah tidak bisa beraktivitas, itu yang kita prioritaskan untuk kita beri bantuan logistik. Sementara ada beberapa juga desa di beberapa kecamatan itu yang terdampak, sudah terendam namun masih bisa beraktivitas, itu kami bantu. Jika mereka memerlukan untuk dapur umum lapangan, bantuan logistiknya kami akan supply. Ada desa yang sudah mempersiapkan diri untuk membentuk dapur umum di desa masing-masing. Status kita masih dalam status siaga bencana yang sudah ditetapkan oleh PJ Bupati terdahulu sejak bulan November nanti sampai dengan bulan April itu masih dalam status siaga. Mudah-mudahan tidak naik sampai ke tanggap darurat. Menurut perkiraan BMKG, curah hujan tinggi hingga sedang masih terjadi bulan Februari hingga bulan April 2025. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, banjir yang melanda desa Teluk Selong Ulu, Martapura Barat, Kabupaten Banjar belum juga menampakkan tanda-tanda surut. Ratusan bangunan terdampak, termasuk diantaranya beberapa rumah warga dan kantor desa terendam banjir lebih dari sebulan lamanya. Desa Teluk Selong Ulu, Martapura Barat, Kabupaten Banjar sudah sebulan lebih terendam banjir. Ini akibat tingginya curah hujan dan luapan air serta sungai Martapura yang kian dangkal. Berdasarkan pantauan Banjar TV, ketinggian banjir bervariasi dengan titik terdalam mencapai setengah meter. Akibatnya lebih dari 150 rumah warga desa Teluk Selong Ulu terdampak, bahkan diantaranya air sampai masuk hingga ke dalam rumah. Beberapa bangunan publik dan fasilitas umum, termasuk jalan utama dan kantor desa Teluk Selong Ulu pun turut terendam banjir. Kendati demikian, belum ada warga yang harus mengungsi. Kalau untuk banjir, kalau untuk banjir di desa Teluk Selong ini sudah pasti hampir setiap tahun terjadi. Jadi kalau untuk penanganannya kami dari pemerintah desa juga tidak bisa melakukan apa-apa karena curah hujan yang tinggi, sungai yang sudah semakin dangkal. Jadi kalau hujan sedikit aja airnya meluap. Kalau untuk sekarang masih belum ada yang mengungsi.
Dari kabupaten kemarin dari desa sudah ada memasukkan proposal ke kabupaten melalui kecamatan, tapi sampai saat ini masih belum ada tindak lanjut. Kalau untuk bantuan ke warga yang terdampak masih belum ada. Belum ada juga. Kondisi desa Teluk Selong Ulu yang tepat berada di sisi aliran Sungai Martapura sudah menjadi langganan banjir setiap musim hujan tiba. Lantaran berada di dataran rendah, banjir di desa ini lambat surut dan berlangsung lebih lama dibanding daerah lainnya di Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memberikan bantuan beras dan sembako serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari kepada warga terdampak bencana banjir yang melanda di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten HSS. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyebabkan banjir di beberapa desa yang tersebar di 5 kecamatan di HSS. Di Kecamatan Kalumpang, banjir melanda Desa Balimau, Desa Kalumpang, dan sebagian Desa Karangpaci. Sementara itu, Kecamatan Angkinang tercatat 2 desa terdampak, yakni Dusun Wawaran, Desa Tawia, dan sebagian di Desa Taniran dan Kayu Abang. Adapun di wilayah Daha, banjir merendam sebagian desa yang ada di Kecamatan Daha Barat, Daha Utara, dan Daha Selatan. Sebagai bukti wujud perhatian pemerintah dan komitmennya dalam mendukung masyarakat terdampak bencana banjir, Pemda HSS bersama Dinas Sosial Provinsi Kalsel memberikan bantuan kepada 477 kepala keluarga terdampak banjir di Kecamatan Kalumpang. Pemerintah Kabupaten HSS memberikan bantuan berupa beras sebanyak 10 kg untuk 1 kepala keluarga. Sedangkan Dinas Sosial Provinsi Kalsel memberikan sembako serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Haji Mawardi berharap dengan bantuan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak banjir. Pemda terus berupaya melakukan langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang agar masyarakat lebih siap menghadapi bencana serupa di kemudian hari. Ditambahkan Mawardi, kegiatan ini merupakan bagian dari langkah tanggap darurat yang dilaksanakan pemerintah daerah dan provinsi dalam menghadapi musim penghujan yang seringkali membawa dampak bencana alam di wilayah tersebut. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana dan segera melaporkan jika terdapat kondisi darurat. Bantuan pangan berupa beras itu sebanyak 10 kilo per kakak. Ini nantinya bantuan ini akan kita tinjau kembali apakah perlu diberikan untuk tahap yang kedua. Kita punya stok beras, kita simpan di Bulog lebih kurang 104 ton. Jadi beras itu jumlahnya dinilai cukup. Kemudian yang terdampak hari ini sebesar 400-an kakak, 477 kakak. Jadi cukup luas di Kalumpang, cuma kita ngambil sampel di sini gitu. Sementara itu, warga Desa Balimau, Mastinah menuturkan, banjir ini bermula dari hujan deras yang turun sejak sore dan berlangsung hingga malam hari. Curah hujan tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat drastis hingga meluap dan meluber ke jalan desa dan masuk ke permukiman warga. Luapan air dari beberapa sungai ini merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air bervariasi antara 60 hingga 150 cm. Sudah lawas salah jalapian jal taran dan banjir kayak ini jal di Balimau nih. 10 harian datang sudah nah. 10 harian lah. Oh, 10 harian. Ano biasanya berapa lawas kayak ini banjirnya? 2 bulanan lebih ya. 2 bulanan lebih. Ya 2 bulan lebih lah. Jadi pangbian kayak apa aktivitas di rumah nang kayak bemasak, tapas kayak Pak, aktivitas di rumah. Diulah karena mija-mija nang kawa menyusun parabut dapur supaya nyaman bemasak. Besusun banjiran tuh. Besusun papan lah. Papan besusun. Diandak ke apar tuh nah. Apar. Bu, ada ranjang diandak ka ranjang manakan pakakas nang kain-kain nang
baju-baju lah. Baju, segala apa, tilam-tilam, beton. Salah waspian banjir nih adalah dampak model ada binatang lakonnya masuk Ada ke rumah. Kayak ular, ada kalau nyor ngeri tuh bang. Ada pokoknya lah. Asal ada aman tuh bang. Asal ada aman lah pokoknya lah. Guring ada tapi Ada tapi tanang lah. tapi tanang. Ada tapi tanang guring jar. Asal kaingatan bener kalau ada nang binatang-binatang. Kayak halilipan lah. Mun nanti sudah bang, mun kayak betis belenjat tuh bang sudah. Penyebab banjir ini ada beberapa faktor. Pertama dari kiriman wilayah-wilayah tetangga seperti dari Brabai, Kandangan, sama Telaga Langsat. Untuk yang lebih dominan itu kiriman dari Telaga Langsat. Harapan kami untuk solusinya mungkin pengarukan itu benar-benar dilaksanakan dari hulu sampai ke hilir. Jadi pengarukan itu tidak tanggung, dituntaskan dari akar masalahnya. Untuk pengarukan memang ada, tetapi pengarukannya itu cuma sebagian kecil, tidak menyeluruh. Andai saja pengarukannya itu menyeluruh, insya Allah air ini lebih mudah keluar atau melaju ke wilayah danau. Hingga saat ini, tim gabungan dari berbagai pihak termasuk relawan dan pemerintah daerah masih terus melakukan pendataan untuk memastikan kondisi warga terdampak. Abdian Syah Kandangan melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, curah hujan yang tinggi hingga banjir di Kabupaten Banjar berdampak pada sektor pertanian di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi di Kalsel ini. Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, 8.230 hektar lebih lahan pertanian terdampak banjir, termasuk persemaian maupun yang sudah tanam. Masa tanam periode Oktober 2024 hingga Maret 2025 dihadapkan pada curah hujan tinggi dan banjir yang berdampak pada 8.230 hektar lebih lahan pertanian di Kabupaten Banjar. Ribuan hektar ini meliputi lahan yang tengah proses persemaian hingga yang sudah memasuki masa tanam. Data Dinas Pertanian Kabupaten Banjar menyebutkan sedikitnya 12.000 kg persemaian terdampak banjir, sedangkan tanaman padi yang terdampak seluas 140 hektar, di mana 130 hektar lebih sudah dinyatakan posu atau gagal panen tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Banjar. Untuk sementara dari 8.231 itu yang terdampak karena sekarang ini masih masa semai. Dari periode Oktober tadi ada yang masih semaian, ada yang tanam sudah. Jadi dari semaian itu ada 12.568 kg semaian yang terdampak. Kemudian ada 140 hektar tanaman yang terdampak. Nah dari 140 itu terkenanya ada yang dari bulan Desember karena kan air yang mulai meningginya di Desember dan puncaknya Januari ini itu ada sekitar 131 hektar yang sudah dinyatakan kusok, artinya yang sudah tidak bisa hidup. Banjir di wilayah Kabupaten Banjar mulai merendam lahan pertanian sejak bulan Desember 2024 lalu. Genangan air dapat menyebabkan pembusukan akar pada tanaman padi, demikian pula dengan cuaca buruk yang meningkatkan resiko serangan penyakit seperti busuk daun, bercak coklat, dan hawar daun bakteri pada padi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Sementara itu, lahan pertanian turut tergenang di Barito Kuala akibat curah hujan yang tinggi. Normalisasi saluran irigasi menjadi langkah strategis untuk mencegah kerugian petani sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian. Saat ini curah hujan kembali meningkat menyebabkan sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Barito Kuala terendam banjir. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat banjir yang berkepanjangan dapat memicu kegagalan panen dan kerugian bagi para petani. Untuk itu diperlukanlah normalisasi atau pengerukan saluran irigasi di lahan pertanian yang ada di daerah ini, guna mencegah banjir yang merendam sawah petani agar tidak berlangsung lama, sehingga tanaman padi tetap dapat tumbuh dan hasil panen terjaga. Hal tersebut disampaikan Haji Jahrian, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalsel,
saat pertemuan di Desa Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya pada Senin 20 Januari 2025. Menurut Haji Jahrian, jika sistem irigasi lahan pertanian dinormalisasi, maka diharapkan banjir dapat dicegah. Kalaupun terjadi, genangan air tidak akan bertahan lama sehingga tidak sampai merusak tanaman dan mengurangi resiko kerugian bagi petani. Pada kesempatan itu, Haji Jahrian menyatakan komitmennya untuk terus mengawal adanya pengerukan saluran irigasi. Selain itu, untuk menunjang sektor pertanian, langkah ini juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sektor perkebunan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Barito Kuala. Solusi yang terbaik itu adalah irigasi. Tanpa irigasi yang baik, air tersebut tidak bisa akan turun begitu cepat. Karena irigasi penting bagi warga untuk diciptakan posisinya itu oleh pemerintah. Jadi pemerintah saya berharap agar bisa memperhatikan irigasi tersebut untuk pertanian, perikanan, dan perkebunan masyarakat. Karena tanpa irigasi yang dibikin secara maksimal, apa yang kita rencanakan, cetak sawah maupun pertanian, perkebunan tidak. Rido melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami hadirkan menu makan bergizi gratis dipastikan variatif. Informasi selengkapnya sesaat lagi.